Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Rizky Gunawan. Nomor induk mahasiswa saya yaitu A422253001. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mandiri saya, yaitu dari mata kuliah Fisiologi Lanjutan. Judulnya, tugas saya adalah evaluasi dan pengukuran performa atlet dalam olahraga atletik. Yang pertama, analisis performa atlet dengan metode pengukuran efektivitas latihan. Penggunaan teknologi dalam analisis performa atlet di sini ada terbagi dua. Memanfaatkan teknologi untuk analisis. Teknologi seperti perangkat wearable dan aplikasi analisis video dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman terhadap performa atlet dalam atletik. Keunggulan teknologi dalam olahraga. Penggunaan teknologi dalam atletik tidak hanya meningkatkan akurasi pengukuran, tetapi juga membantu pelatih dalam merancang program latihan yang efektif. Selanjutnya adalah evaluasi efektivitas latihan untuk peningkatan performa atlet. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, pengukuran efektivitas program latihan, yaitu evaluasi secara berkala terhadap program latihan sangat penting untuk mengetahui dampaknya terhadap peningkatan performa atlet. Poin kedua, metode evaluasi yang tepat. Penggunaan metode evaluasi yang sistematis dapat membantu pelatih dalam memahami kebutuhan atlet dan menyesuaikan program latihan. Poin ketiga, dampak latihan terhadap performa. Menganalisis hasil latihan dapat memberikan wawasan mengenai kekuatan dan kelemahan atlet serta area yang perlu diperbaiki. Poin keempat, aplikasi hasil evaluasi. Hasil evaluasi latihan dapat digunakan untuk merumuskan strategi peningkatan performa atlet melalui penyesuaian program latihan. Selanjutnya adalah metode pengukuran performa atlet dalam atletik. Di sini ada 4 poin. Poin pertama, penggunaan indikator performa. Indikator performa seperti kecepatan, daya tahan, dan kekuatan sangat penting dalam pengukuran performa atletik di cabang olahraga atletik. Poin kedua, pengukuran berbasis data. Data yang diperoleh dari pengukuran performa harus dianalisis dengan cermat untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pengembangan atlet. Poin ketiga, metode kuantitatif dan kualitatif. Menggabungkan metode pengukuran kualitatif dan kuantitatif dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai performa atlet. Poin keempat adalah aspek psikologis dalam pengukuran. Aspek mental dan emosional atlet juga perlu diperhitungkan dalam pengukuran performa untuk mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya adalah studi kasus performa atletik pada kejuaraan nasional dan internasional. Analisis performa atlet pada kejuaraan nasional. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, metodologi evaluasi performa atlet. Evaluasi performa atlet dilakukan dengan metode pengukuran waktu, jarak, dan teknik untuk menilai kemampuan di cabang atletik. Poin kedua, studi kasus kejuaraan nasional. Analisis mendalam tentang performa atlet pada kejuaraan nasional sangat penting untuk memahami tren dan pola keberhasilan. Poin ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi performa. Performa atlet dipengaruhi oleh faktor fisik, mental, serta lingkungan yang semuanya harus diperhatikan untuk hasil optimal. Poin keempat, rekomendasi untuk pelatihan. Dari analisis ini, pelatih dapat merumuskan program latihan yang lebih efektif untuk meningkatkan performa atlet. Selanjutnya, studi performa atlet di tingkat internasional. Di sini ada 3 poin. Poin pertama, perbandingan standar internasional.
Performa atlet di tingkat internasional seringkali memiliki standar yang lebih tinggi dibandingkan dengan kejuaraan nasional. Poin kedua, pengaruh pengalaman internasional. Pengalaman atlet di arena internasional dapat meningkatkan performa karena adanya tekanan dan persaingan yang lebih ketat. Poin ketiga, data performa atlet global. Kumpulan data performa atlet dari berbagai negara untuk menganalisis dan membandingkan hasil yang diperoleh. Selanjutnya adalah perbandingan performa atlet di kejuaraan berbeda. Di sini ada 4 poin. Analisis dan performa antar kejuaraan. Perbandingan performa atlet di berbagai kejuaraan dapat memberikan wawasan tentang perkembangan dan kemajuan mereka. Yang kedua, variabel yang mempengaruhi perbandingan. Variabel seperti lokasi kejuaraan, kondisi cuaca, dan mental atlet perlu diperhitungkan saat membandingkan performa. Poin ketiga, studi kasus individu atlet. Mengidentifikasi perbedaan performa individu dalam kejuaraan yang berbeda sangat bermanfaat untuk analisis mendalam. Poin keempat, implikasi bagi pelatihan masa depan. Hasil perbandingan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang program pelatihan yang lebih terarah dan efektif. Selanjutnya adalah pengaruh faktor psikologis terhadap performa atlet dalam olahraga atletik. Peran psikologis dalam peningkatan performa atlet. Di sini ada 2 poin. Pengaruh psikologis terhadap atlet. Faktor psikologis seperti motivasi dan kepercayaan diri sangat mempengaruhi performa atlet, terutama dalam cabang olahraga atletik. Poin kedua, teknik mental dalam olahraga. Penggunaan teknik mental seperti visualisasi dapat membantu atlet dalam meningkatkan fokus dan konsentrasi selama kompetisi. Faktor mental yang mempengaruhi performa atlet. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, stres dan performa atlet. Tingkat stres yang tinggi dapat mengganggu konsentrasi atlet yang berujung pada penurunan performa dalam kompetisi. Poin kedua, dukungan sosialisasi bagi atlet. Dukungan dari pelatih dan keluarga sangat penting dalam mempertahankan motivasi dan semangat atlet. Poin ketiga, strategi mengatasi tekanan. Atlet perlu mengembangkan strategi untuk mengatasi tekanan dalam situasi kompetitif agar tetap dapat tampil maksimal. Selanjutnya adalah hubungan antara tekanan mental dan performa atlet. Dampak tekanan pada kinerja. Tekanan mental dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap performa atlet, terutama dalam situasi kompetitif yang tinggi. Tekanan positif dan negatif. Tidak semua tekanan membawa dampak negatif. Tekanan yang dianggap positif dapat meningkatkan performa atlet. Poin ketiga, mengukur tekanan mental. Metode untuk mengukur tekanan mental dapat membantu dalam memahami bagaimana hal tersebut mempengaruhi kinerja atlet. Poin selanjutnya adalah pengembangan ketahanan mental. Pentingnya melatih ketahanan mental agar atlet dapat menghadapi dan mengelola tekanan dengan baik. Selanjutnya adalah metodologi penelitian performa atlet di cabang olahraga atletik. Metode penelitian dalam analisis performa atlet, penggunaan data kuantitatif dalam penelitian. Pengumpulan data kuantitatif sangat penting untuk menentukan performa atlet. Ini meliputi pengukuran waktu, jarak, dan data fisiologis yang mendukung analisis. Selanjutnya adalah kriteria evaluasi performa atlet. Kriteria evaluasi performa atlet mencakup kecepatan, ketahanan, kekuatan, dan teknik. Berdasarkan kriteria ini, pelatih dapat membantu program latihan yang lebih efektif. Poin selanjutnya adalah metodologi observasi untuk performa. Metodologi observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap atlet saat berlatih dan bertanding. Hal ini membantu memberikan umpan balik yang tepat untuk perbaikan. Selanjutnya adalah desain penelitian untuk studi performa atletik. Rancangan eksperimen untuk evaluasi. Rancangan eksperimen harus mempertimbangkan kelompok kontrol dan perlakuan untuk mengevakuasi.
mengevaluasi efektivitas intervensi dalam meningkatkan performa atlet. Metode kualitatif dapat dalam studi atletik. Metode kualitatif seperti wawancara dan fokus grup memberikan pemahaman mendalam tentang pengalaman dan tantangan yang dihadapi atlet dalam mencapai performa. Selanjutnya adalah kriteria evaluasi dalam penelitian performa atlet. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, standar internasional untuk evaluasi. Standar internasional memberikan pedoman yang jelas dalam mengevaluasi performa atlet di tingkat global, memastikan konsistensitas dalam penilaian. Poin kedua, peran pelatih dalam evaluasi. Pelatih memiliki peran penting dalam mengevaluasi performa atlet. Mereka harus mampu mengintervensikan data dengan memberikan umpan balik yang konstruktif. Poin ketiga, komponen utama evaluasi atlet. Komponen evaluasi performa atlet meliputi aspek fisik, mental, dan teknis yang harus dipertimbangkan untuk mencapai performa optimal. Poin selanjutnya adalah pengembangan indikator performa atlet. Pengembangan indikator performa yang relevan sangat krusial untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kemajuan dan potensi atlet. Baik, itu saja presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.